Anak cewek berzina lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kurang 10, sekarang sudah jam 5:30, berarti saya sudah 30 menit tausiah. Tapi yang saya jelaskan baru 2. Betul, pertanyaannya banyak. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, kamu diuji dengan takut, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, susah, bangkrut, ditipu orang, kebakaran, kehilangan, kecurian, perampokan, wal anfus, sakit, mati, wasamarat, paceklik, kering, gak hujan-hujan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dia kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi. Mobil bukan punya kita, rumah bukan punya kita, jabatan bukan punya kita, istri bukan punya kita, diambil Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma seperti orang tukang parkir. Yang paling ikhlas di dunia ini tukang parkir. Mobil mewah-mewah dikasih sama dia, dibawa orang, dia tak marah. Maka berprinsiplah seperti orang tukang parkir, tidak pernah merasa memiliki. Ini mobil rumah Bapak. Tidak Pak Ustaz, ini titipan Allah. Tapi begitu hilang, nangisnya seminggu. Tidak sesuai dengan ucapan. Kemarin katanya ucapan ini titipan Allah. Kalau memang tidak ada rasa memiliki, kenapa menangis meneteskan air mata? Lumrah manusia. Semakin besar rasa kepemilikanmu, semakin lama kau berduka ketika dia hilang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu hampir tidak pernah terikat dengan manusia. Sayang dengan ayah, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Sayang dengan ibu, ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Sayang dengan kakek, datuknya meninggal, Abdul Muttalib. Sayang dengan paman, pamannya meninggal. Sayang dengan istri, Khadijah meninggal. Anak perempuan yang 4, yang 3 meninggal ketika dia masih hidup. Cuma 1 yang hidup sampai dia meninggal. 6 bulan setelah dia meninggal, perempuan itu pun ikut meninggal. Fatimah, istri Sayyidina Ali. Allah mendidik Nabi Muhammad supaya tidak ada keterikatan dengan makhluk dan benda. Nabi Muhammad meninggal, tidak ada istana megah yang dia tinggalkan. Semua hartanya dia berikan fi sabilillah. Tapi Bapak jangan gara-gara ini nanti lalu semuanya datang ke yayasan Bagus Salam, semua harta saya serahkan fisabilillah. Tak boleh. Harta yang boleh diserahkan hanya sepertiga. Insya Allah setelah pengajian ini, bagi yang mau menyerahkan hartanya sepertiga, serahkan dulu yayasan. Pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas subuh ini, bagaimana jika seorang anak apa ini? Anak cewek berzina lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti, dibuka, dicilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia. Laki-laki dibawa perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki atau perempuan? Perempuan.
Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka aku nasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang gak bisa tidur, yang kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Kapan dihitung satu salawat saat sholat ketika kita masbuk? Kapan dihitung satu rakaat saat sholat ketika kita masbuk? Apakah membaca Al-Fatihah? Tidak. Hadisnya riwayat dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dalam beberapa riwayat lain, kalau masuk ke masjid, imamnya sedang ruku, farka'u, ikutlah kamu ruku. Man adraka raka'atan, siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat. Allahu Akbar, masuk masjid langsung. Tapi banyak orang masuk kadang salah. Begitu dia lihat imam ruku, dia langsung ruku. Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, habis itu ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Qiraatul imam, bacaan imam mengkafir bacaan makmum bagi yang masbuk. Adapun kalau dia jadi makmum, menurut mazhab Syafi'i dia tetap baca Al-Fatihah. Kapan baca Fatihah? Setelah imam baca amin. Wallallin, amin. Makmum baca Fatihah. Baca. Tapi ada ustaz yang mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah. Mazhab Hanafi tidak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Hambali tak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Maliki, kalau imamnya sholatnya keras, maghrib, isya, subuh, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi pada sholat yang tidak berbunyi, zuhur, asar, makmum baca Fatihah karena telinganya tidak mendengar bacaan. Tapi jangan gara-gara ini anak muda di luar pas imam awal, Alhamdulillahirabbil alamin, nyantai di luar. Kok nggak masuk dalam? Ayatnya panjang, kita tunggu ruku aja. Segera langsung datang sholat. Ini kan ceritanya kalau darurat masbuk, siapa yang dapat ruku maka sudah terhitung satu rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sujud, Allahu Akbar. Banyak sekarang orang kalau masbuk imam sujud, dia nyantai dengan jalan. Di fotonya pula juga orang. Kalau kau masuk ke dalam masjid, imam sedang sujud, maka kau langsung ikut sujud. Kalau dia sedang tasyahud awal, kebetulan zuhur, maghrib, asar, ikut tasyahud awal. Untuk apa ikut? Kan gak dihitung satu rakaat. Boleh jadi sujudmu itulah yang memasukkan ke dalam surga. Boleh jadi tasyahudmu itulah yang menghapuskan dosa-dosa. Maka kita tahu. Begitu kata sunnah Nabi, apapun yang dilakukan imam, kau ikut. Kecuali imamnya kentut, kau tak perlu ikut. Saya Ketua Biker Subuhan Makassar. Apa yang kami harus lakukan apabila ada segelintir yang membid'ahkan langkah kami untuk mengajak saudara kami Muslim untuk mengajak untuk sholat? Anak-anak muda dibid'ahkan orang, Biker Subuhan. Anak muda yang pakai motor Biker. Anak muda sholat subuh, Biker Subuhan.
pas zuhur hilang. Kau kenapa tidak pernah ke masjid zuhur? Maaf Ustaz, kami subuh aja. Bagaimana kalau ada orang yang membid'ahkan perbuatan kami? Sama seperti maulid. Bagaimana kalau ada orang membid'ahkan kita buat maulid? Gak usah dilawan. Capek buang-buang energi. Terus maulid aja terus. Sampai dia capek. Karena dua saja kemungkinan. Dia capek, kita berhenti. Kita capek, dia berhenti. Dia capek, kita berhenti. Maka buat aja terus. Maulid, terus maulid sampai dia capek. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Buat aja terus. Tidak usah takut. Biker, begitu dia bilang, biker suat, bid'ah, gas terus. Udah kan boleh tuh, lanjutkan. Karena kalau kalian lawan pakai 1000 dalil, masing-masing punya dalil. Yang punya maulid punya dalil. Tanda cinta kita kepada Nabi, kita buat maulid. Allahu Akbar. Kata yang buat Nabi tidak pernah melaksanakan maulid. Allahu Akbar. Nanti orang kelahi sama-sama bunuhan pakai Allahu Akbar. Malaikat mencatat mana yang betul nih. Ini masalah khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Kita capek sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita yakin benar, kata guru, kata kiai, kata ulama kita benar, ada dalilnya, laksanakan terus. Baik kesubuhan, anak muda yang lain, mabuk, zina, sakau, narkoba. Ada anak muda yang mau sholat subuh berjamaah. Baik atau tak baik? Baik. Apa salahnya? Lanjutkan, teruskan sampai mereka capek. Kenapa dalam bacaan tahiyat cuma ada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Oh, kalau disebut semua kebanyakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Adam wa ala Idris wa ala Nuh wa ala Yusuf. Ustaz, kalau jawab coba yang betul Pak Ustaz. Betul tak betul? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu. Itulah dia Yahudi. Saya ulang sekali lagi, karena yang belum sarapan ini sulit menangkap. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di Madinah banyak Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Semua Yahudi ini menginduk kepada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya keturunan namanya Adnan. Cucu cicit keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalam, nasabnya paling dekat ketemunya pada Ibrahim. Tapi tidak boleh disatukan agama ini menjadi satu agama. Sekarang ada ide usul mau disatukan 3 agama ini supaya minimalisir konflik. Mau dibuat agama baru namanya agama Abrahamisme. Syekh Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ahmad Taib menolak ini karena kata dia ini tidak bisa, karena kita meyakini agama Islam, inna dina indallahil Islam. Tapi titik temu antara ketiga ini paling dekat pertemuannya pada apa bisa mengqadha sholat sehabis sholat subuh sebanyak-banyaknya? Bisa, tapi jangan di masjid, di rumah. Karena kalau di masjid kau buat tegak, orang berbisik, siapa itu? Orang sholat sunat isyraq setelah terbit matahari, tiba-tiba dia selesai sholat subuh, langsung sholat
usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Salat yang lama-lama yang tinggal dulu mesti diganti di qada. Salat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Salat tidak bisa ditebus dengan haji. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus sholat kecuali dengan sholat itu sendiri. Caranya qadha. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang PNS ambil cuti sebulan mau qadha. Teknisnya habis selesai satu sholat satu qadha, satu sholat satu qadha. Nanti habis sholat zuhur qadha satu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Bukan qoboan. Itu cuci tangan. Qadha'an. Asar juga begitu. Tapi sholat yang tidak ada ba'diyahnya, sholat subuh, sholat asar jangan dilaksanakan di masjid, nanti jadi fitnah. Laksanakan di rumah. Kalau tidak jadi fitnah nanti orang ghibah. Begitu sholat langsung berbisik di belakang. Oh, banyak utangnya. Sepakat 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali, bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha. Doakan kami Ustaz. Kami mahasiswa UIN Alauddin, prodi perbandingan mazhab hukum, supaya cepat lulus. Nah, ini yang saya sebut mahasiswa takut tak lulus. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai hukum menikah dengan niat apa ini? Pilihan hidup untuk tidak punya anak. Menikah sengaja untuk tidak punya anak. Tidak boleh namanya 2. Tanzimul asal, tanzimun nasal, tahdidun nasal. Tahdid membatasi untuk tidak punya anak, tak boleh. Makanya laki-laki tidak boleh vasektomi. Vasektomi diputus kabelnya, tak bisa disambung lagi. Ada lagunya, putus tak bisa disambung. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh steril. Operasi, dibuang rahim, steril, tak bisa punya anak. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dokter mengatakan ibu sudah sesar 2 kali, tidak boleh 3 kali, maka suami. Tapi kalau tidak ada sebab tidak ingin punya anak, maka tidak boleh. Karena tujuan dari menikah, maaf, bukan seksual. Seksual itu tujuan sampingan. Tujuan dari menikah adalah supaya punya waladun shalihun. Ini bahaya kalau ada umat Islam nikah tak mau punya anak, habislah kita, musnah. Ana mukatsirun bikumul ummah. Aku nanti di akhirat bangga karena umatku yang paling banyak. Sebelum hari kiamat, umat yang paling banyak adalah umat Islam. Allahu Akbar. Maka kalian menikah punya anak banyak-banyak. Dulu kita ketakutan punya anak takut banyak. Sekarang apa yang terjadi? Pulau Sulawesi luas, Pulau Papua luas. Kekurangan rakyat sekarang yang terjadi karena ada orang yang sangat banyak di dunia ini. Negeri paling banyak Tiongkok, India, rakyatnya sangat banyak dan kekurangan pangan. Akhirnya orang ketakutan. Bacalah tulisan-tulisan internet, ketakutan negeri yang orangnya banyak, pangannya kurang, sementara kita pangannya banyak, orangnya kurang. Insya Allah dengan ini semangat menikah dan gas terus. Saya nama Muhammad Ardi Ananda, umur 34 tahun. Saya ini bertanya bagaimana hukumnya di buku nikah saya yang menjadi walinya adalah bapak tiri, bukan bapak kandung. Dan itu atas permintaan saya di KUA. Dikarenakan sejak kecil saya tak pernah dinafkahi oleh bapak kandung saya. Oh, ini laki-laki yang tak boleh, tapi orangnya satu kan? Yang tak boleh itu orangnya 2. Perbuatan dia menisbatkan dirinya kepada orang lain itu haram. Ud'uhum li abaihim. Panggillah dia pakai bin bapaknya. Turun ayat karena ada sahabat Nabi namanya Zaid dipanggil bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapakmu, walakin Rasulullah.
membantah, tidak boleh pakai bin Muhammad karena bukan ayahnya. Perbuatan dia pakai bin orang lain itu haram, bertobat, berhenti. Tapi akad nikah dia sah, kecuali perempuan dinikahkan oleh bapak tirinya, batal. Ayyuma mra'atin, perempuan nakahat, menikah bi ghairi izni waliha, tanpa izin wali bapak kandung, fanikahu batil, nikahnya batal. La nikaha, tidak sah nikah illa bi waliyin, kecuali dengan wali ayah kandung, wa syahidai adlin, dua saksi yang adil. Alhamdulillah kasusnya bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Kau hanya berdosa saja, bertobat minta ampun kepada Allah karena sudah memakai bukan nama ayah. Saya daftar haji dengan menggunakan salah satu program bank. Pertanyaan saya, apa hukumnya minjam uang untuk berangkat haji? Pakai bank Sulsel Bar Syariah boleh. BSI, Bank Syariah Indonesia boleh. Akadnya apa kalau minjam itu? Itu akadnya adalah kafalah namanya dalam muamalah ekonomi Islam. Cari Dewan Syariah Nasional, fatwa tentang kafalah pembiayaan haji dan umrah. Mana tahu ada orang yang mengatakan tak boleh. Boleh berangkat haji dan umrah dengan pembiayaan bank syariah melalui akad namanya kafalah jaminan. Dewan Syariah Nasional tak terbantahkan. Amalan apa yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Apa boleh membacakan Quran diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal bisa dikirimi yang pertama doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah bacaan Quran. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, yang paling afdal khatamkan 30 juz Al-Quran. Tak sanggup satu khatam Quran, hatinya Al-Quran, hatinya Quran Yasin. Baca Yasin tak sanggup. Untuk almarhumah Ibu Hajjah Syarifah, mohon maaf, Halmiyah binti Syekh Abdul Hamid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai apa tak sampai? Bingung. Mau dibilang sampai enggak ada reportnya, mau dibilang tak sampai takut Ustaz tersinggung. Nabi lewat di kubur, dibelah Nabi pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Dikomentari Imam Nawawi hadis ini dalam Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau ada bapak ibu mengatakan bacaan Quran Abdul Somad tak sampai untuk almarhumah, berarti sama dia mengatakan Abdul Somad lebih jelek daripada pelepah korma. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah sampaikanlah tahlil kami kepada almarhumah sampai. 4. Sedekah. Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emakku mati, emakku meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahku sampai untuk emakku? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sedekahtu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakil mak, kasih air minum. Bagus. Buat kasih. Saya ojol. Maunya apa saya berdosa jikalau ada order makanan yang masuk non halal, lalu saya mengantarkannya Pak Ustaz. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Makan babi haram. Uriman alaikumul maitatu, haram makan bangkai, wadamu darah, walahmul khinzir babi. Dia tidak makan, dia tidak nyenggol, kan tak ada dipegang-pegangnya babi itu kan, tak ada. Tapi diantarkannya. Maka sebagian mengatakan perbuatan ini syubhat. Syubhat artinya samar-samar.
Faman ittaqas syubhat, kalau dia menghindari syubhat, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga kehormatannya. Kalau bisa kau pilih-pilih, pilihlah saudara. Kalau bisa pilih-pilih. Kalau sudah tak bisa pilih-pilih, rezeki sulit, payah makan, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat apa boleh buat menghalalkan sesuatu yang dalam keadaan tidak sampai pada haram, tapi perbuatan itu tercela kalau dilaksanakan. Apalagi kalau masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ini masalah muamalah. Tapi kalau sudah sampai pada akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fast Media, subscribe, like, share, and comment.